Berita terbaru hari ini, Tamara Tiasmara kabarnya membuat laporan di kantor polisi. Orang dilaporkan ialah ayah dari anaknya, Raden Andate Khalif Pramudityo. Kabar Tamara ingin melaporkan Angger Dimas itu beredar di media sosial. Nampak admin memposting 2 video yang ada di awal dan akhir. Lalu 6 unggahan lainnya adalah foto. Admin dari akun tersebut memberikan keterangan di unggahannya. Ia berharap Tamara bisa fokus dengan kasus Dante. Harusnya fokus dulu kasus anaknya, ucap di Sadur Jumat 23 Februari 2024. Warganet yang melihat unggahan itu lantas ramai memberikan tanggapan. Banyak dari mereka yang menulis komentar tak terduga. Harusnya yang dilaporin yang menganiaya dan membunuh anakmu, goblok. Dia geram sebab Tamara seperti dicurigakan oleh bapaknya Dante. Lalu dia ungkit kembali kasus KDRT waktu menikah dulu. Lah, kenapa nggak dari dulu? Sedangkan pacarnya ditutup-tutupi, dibela, lucu lu Tamara. Terangnya, doi takut diusut karena banyak kejanggalannya dalam menyampaikan informasi kematian anaknya. Sekarang jadi pengalihan isu lama, aduh mas, Sandi yang gak kayak gini bela, tapi demi cuan ya sebutnya. Pengalihan isu biar apa, sudah kebaca apakah mungkin dia terlibat dalam perencanaan pembunuhan. Di sisi lain, ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan putra Tamara Tiasmara dan Angger Dimas Dante seperti yang sudah diberitakan sebelumnya. Yuda diduga melakukan pembunuhan dengan menenggelamkan Dante ke kolam renang. Kasus ini rupanya mendapat sorotan dari para pakar hukum. Salah satunya adalah Dr. Khairul Huda SH.MH. Menurut ahli hukum pidana ini, langkah yang dilakukan pihak kepolisian sudah tepat. Iya, dari apa yang saya baca ini memang persoalannya sangat mempersonal. Dari tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian dengan korban. Katakanlah seperti itu, sehingga memang sejauh ini langkah-langkah yang dilakukan pihak penyidik saya kira sudah tepat, kata Dr. Khairul Huda. Di kawasan Pemulang, Tangerang Selatan, Rabu 21 Februari 2024. Untuk memastikan kepastian aspek tindak pidana, terutama yang saya kira paling kuat adalah kesengajaan. Menyebabkan orang meninggal paling tidak ya, jadi pembunuhan atau kelalaian yang menyebabkan meninggal dunia. Sambungnya, 1. Penuhi unsur pidana. Khairul Huda juga menambahkan dari rekaman CCTV serta hasil autopsi jenazah Dante. 2 unsur tersebut nantinya akan jadi bahan bukti pihak kepolisian dalam menangani kasus dugaan pembunuhan anak Tamara. Saya kira yang paling kuat sebenarnya adanya rekaman CCTV dari peristiwa tersebut yang di situ terlihat dan dihubungkan dari hasil korban. Jadi pemeriksaan atas jenazah yang dilakukan terhadap korban ini tentu juga nantinya berkolerasi, ujarnya. Sebagai ahli hukum, hal utama yang harus dilihat dan diperhatikan adalah fakta-fakta yang ada di lapangan. Dari fakta tersebut nantinya dapat diperoleh apakah Tamara benar-benar terlibat. Kalau orang hukum bicara soal fakta, jadi fakta-fakta tidak menghubungkan. Ya, saya dengar, lihat, baca faktanya. Kurang lebih antara pelaku dan ibu korban ini menjalin hubungan 2 tahun. Dan mereka sudah biasa pergi bersama, paparnya. Si pelaku juga mempunyai anak yang sebaya, katakanlah dengan korban yang biasa juga bergaul. Nah,
Itu fakta-fakta yang kita lihat, yang kita coba konsumsi secara hukum. Kalau kita konsumsi secara hukum, peristiwa ini agak sulit dikaitkan dengan adanya keterlibatan si ibu, imbuhnya. 3. Tamara tak terlibat. Ramainya kabar duka ini pun membuat publik berspekulasi bahwa Tamara turut serta dalam merencanakan pembunuhan sang anak. Apalagi sebelum Dante meninggal, Tamara dan sang kekasih sebelumnya sudah mengecek kolam renang yang akan mereka kunjungi bersama. Rencana dalam hukum pidana itu sebenarnya tidak ada. Pembunuhan berencana itu sebenarnya tidak ada. Tapi yang sebenar adalah pembunuhan yang dipikir-pikir. Jadi ada jeda waktu yang cukup panjang maupun pendek itu memikirkan perbuatannya, kata Khairul Huda. Ada dua belah pihak, orang tua korban dan si tersangka, katakanlah begitu ingin merencanakan sesuatu. Apa dasarnya? Karena perbuatan seperti itu terlihat sekali spontan. Tidak ada dasar yang menyatakan rencana dalam hal ini. Kalau misalnya orang tua korban sebelumnya survei atau mengunjungi tempat yang kemudian menjadi TKP, itu saya kira soal kebiasaannya. Sambungnya. 4. Lalai. Dugaan lain, Tamara Tiasmara dituding lalai dalam menjaga anaknya hingga berujung kematian. Namun dari kacamata hukum, dari rekaman CCTV tak memperlihatkan kelalaian dari sang ibu, melainkan ada intervensi lain dari pelaku. Dia tidak membiarkan anaknya pergi ke kolam renangnya sendiri, tapi pergi bersama teman dekatnya dan anaknya, katakanlah seperti itu. Jadi, baru dikatakan lalai kalau anak ini jalan sendiri ke kolam renang tanpa pengawasan ibunya karena tidak pandai berenang, akhirnya tenggelam, tuturnya. Lalu kemudian meninggalkan korban dari CCTV, kan bukan karena tenggelam atau tidak cukup padahal berenang. Ada intervensi fisik dari si pelaku terhadap tubuh korban yang menyebabkan korban tidak dalam keadaan yang leluasa hingga kemudian berujung pada kematian, tutup Khairul.
Ayo ikuti terus, biar nggak ketinggalan. Dua, keterlibatan sang ibu.